Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang program support Pilkada 2024 Provinsi Kabupaten Kota ya, kolaborasi win-win solution di era disrupsi bersama Gemari dan GPS Indonesia ya. Program menang untung kalah untung. Ini benar ya, menang untung kalah untung. Oke, saya perkenalkan, saya Sukanto, inisiator Gemari dan GPS Indonesia, penggiat Gemas, GKN dan Gemaskop. Oke. Pesta Demokrasi 2024 ya kan, yang kita udah selesai adalah pemilu tanggal 14 Februari 2004 yaitu pemilihan legislatif dan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden ya. Kemudian nanti kita menyongsong yaitu pilkada serentak ya 27 November 2024 ya, baik gubernur ataupun bupati wali kota ya. Oke, menarik. Oke. Kalau kita bicara Indonesia tentu misalnya kita adalah 38 provinsi ya, kita 514 kabupaten kota ya kan. Nah, kita untuk pemilunya adalah 37 provinsi kecuali daerah istimewa Yogyakarta karena dia gubernur dan wakil gubernurnya adalah sesuai dengan undang-undang, yaitu dia adalah Sultan dan Pakualam ya. Oke, Bu sekalian. Di dalam demokrasi itu harus ada siap menang, siap kalah. Ini menarik, siap menang dan siap kalah. Nah, yang jadi masalah adalah kita siap menang, tidak siap kalah. Nah, kita merujuk kepada mental orang Jepang ya. Orang Jepang itu dalam peperangan tuh prinsipnya adalah berani mati. Tapi faktanya adalah musuhnya yang mati. Nah ini benar ya, faktanya musuhnya mati. Berani mati dalam konsep perang, konsep orang Jepang adalah bukan dia mau pasrah mati, tidak. Karena dia berani mati, berani kalah, berarti dia dengan segala potensi dikeluarkan biar menang. Nah ini, saya lagi, segala potensi dikeluarkan. Nah, merujuk ke konstitusi kita tentu Pancasila, Bapak Ibu sekalian, sila pertama jelas ya kan, ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga sangat jelas. Merdeka kita ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tentu kita sebagai spirit, sebagai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah apa Bapak sekalian adalah bahwa menang kalah itu tentu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus siap. Jadi kalau memang itu adalah kehendaknya yang kuasa. Nah, kalau kita sebagai di dalam Al-Quran diperjelas dengan surat Al-Imran 160 ya kan, jika Allah menolong kamu maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong kamu ya kan, tidak ada yang dapat menolong kamu ya. Maka karena sekali lagi hanya kepada Allah lah ya kan orang mukmin bertawakal. Jadi ini ada di spirit yang harus kita punya ya. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah banyak politisasi agama dijadikan alat politik. Kita yang benar adalah nilai-nilai agama dijadikan dasar berpolitik. Ini menarik ya misalnya ya. Oke. Era disrupsi. Apa era disrupsi ini? Bapak sekalian, ya kan Prof. Rena Kasai dengan bukunya Disruption. Disrupsi adalah perubahan cepat ya, tercabut dari akarnya. Dan ini berubah ya gara-gara era digitalisasi, ada era internet ya, Internet of Things ya, yang luar biasa ya. Media cetak dulu sekarang hilang dengan media online. Ojek pangkalan jadi mojek online ya, toko tradisional, toko kalau dengan marketplace dengan online berubah. Politik pun juga sama ya kan, nanti kan perubahan di semua bidang ya kan. Makanya kalau ada istilah dulu kita dunia nggak pernah lepas dengan 3 hal. Harta tahta wanita, ada satu hal lagi yang kita nggak lepas lagi yaitu harta tahta wanita, kuota ya kan, karena era digital ini kalau nggak ada kuota bingung juga. Jadi ini era perubahan. Nah gimana di politik ini kita bisa menang dengan era disrupsi ini, menarik ya bisa lihat ya. Sekali lagi ini video pengantar, nanti detailnya nanti kita bisa Bapak Ibu sekalian secara baik online offline ya bisa menghubungi yang men-share video ini. Oke, menuju pilkada 2024. Kalau bicara 2024 tentu kita bisa orang maju lewat jalur politik atau baik dan independen, ya kan? Poin penting adalah maju dari jalur politik, dominan lebih menang, petahana mempunyai potensi ya, duduk kembali, tapi belum tentu yang bukan petahana tapi punya potensi ya. Sistem pemilihan one man one vote, pemilih kabupaten kota ya, baik itu heterogen atau homogen, ya kan? Dan status ekonominya gimana, dia menengah ke bawah atau campuran. Nah kita itu strategi, menentukan strategi. Kemudian persaingan semakin ketat, strategi 3M menjadi prioritas utama. Apa 3M? Bapak saya mengenal 3M adalah M pertama mapping, M kedua adalah monitoring atau memonitor ya. Kemudian atau memaintain, dan yang M ketiga adalah mobilizing. Tentu nanti kolaborasi ya kan, win-win solution menjadi kata kuncinya. Oke. Target pilkada. Bapak Ibu kalau bicara pilkada adalah
adalah targetnya suara, bukan massa. Kalau massa tinggal kumpul-kumpul kita ajang ke artis untuk nyanyi, orang bisa dukung dukung, tapi bukan itu. Itu hanya massa, tapi suara. Kalau suara itu berarti kita siapa pemilih kita, apa kebutuhan pemilih kita menjadi kata kunci. Hukum yang dipakai adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan berharap kita menerima kalau belum pernah memberi, itu hukumnya, itu hukum alam ya. Oke. Nah, apa tahapan kalau kita dipilih? Sebenarnya pemilih itu adalah ada tahap dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi ada tiga tahapan. Jadi level tertinggi dalam hubungan adalah kepercayaan, trust, ya kan? Makanya kita membangun kepercayaan. Jadi bukan instan ya. Ini ada 3 tahapan ya. Ini yang harus kita bangun, nanti detailnya ada video edukasinya. Nah, karakter pemilih, menurut media sorot nasional, jadi pemilih itu karena pilkada itu karena potensi itu 20%, pemilih karena saudara 10%, golongan survei organisasi 10%, program totalnya 60%. Ya, sisanya 40% orang memilih itu faktor balas budi. Nah, kalau balas budi ada 2, itu balas budi jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu ya pragmatis, serangan fajar itu masih dominan. Tetapi jangka pendek itu akan bisa dikalahkan dengan jangka panjang. Kalau kita bikin program terencana, terukur, maka jangka pendek tidak akan berfungsi atau kecil sekali pengaruhnya. Tapi kalau jangka panjang nggak dimainkan, yang bunyi adalah jangka pendek. Ya, oke. Nanti kita bersama kembali GPS kita akan berikan solusinya ya. Nah, faktor pemenangan pilkada. Jadi sesuai dengan kemenangan pilkada, nah ini untuk menurut Firman Nur ya dari LIPI mengatakan bahwa ada 5 faktor ya. Pertama adalah figur kandidat, kedua adalah jaringan relawan, di situ adalah political marketing dan tim pemenangan, kemudian kemampuan membangun rasa percaya diri ya, kedekatan dengan konstituen, kemudian adalah program yang ditawarkan, dan tentu yang kelima adalah faktor X ya. Nanti itu bisa dijelaskan detailnya ya. Nah, biaya pilkada, nah sesuai dengan LSM Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa ternyata ratusan miliar bisa ya. Jadi dikatakan bahwa pilkada itu bisa hampir 30 bupati wali kota 30 miliar ya, bisa sampai gubernur 50 miliar, bahkan rekomnya aja bisa 15 sampai 50 miliar. Berarti kurang lebih 100 miliar bisa. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah ada durasi masa kampanye, kebutuhan logistik dan biaya. Nah, belum APBD yang dikeluarkan untuk setiap kabupaten kota atau provinsi saat pilkada, plus ada mahar politik. Nah, inilah ini datanya. Tapi gimana nanti dengan program kita ya, win-win solution, menang untung kalah untung itu menjadi solusinya ya. Oke. Secara umum budgetnya seperti ini ya. Ada program PRAU dan sebagainya. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Operasional tim, ya kan? Kalau dalam waktu 5 bulan, 10 bulan, setahun, kalau kita semuanya adalah mindsetnya yang masih biaya-biaya operasional, nah itu problemnya. Nah, gimana nanti solusinya gimana? Nah, ini yang paling penting. Maka kita ada program win-win solution. Nah, pertama adalah rubah mindset, ya, ubah mindset itu penting karena cara mindset menentukan tindakan, ya kan, tindakan menentukan kebiasaan menentukan karakter menentukan nasib, hasil itu ditentukan oleh mindset. Kalau mindset salah. Jadi suksesnya pilkada itu ditentukan oleh tim, tapi juga gagalnya oleh tim juga. Makanya perubahan mindset jadi kata kuncinya. Yang pertama adalah liability jadi aset. Ini menarik, merubah mindset pertama. Kedua, tim sukses Cakada dirubah jadi tim sukses adalah tim sukses Cakada dan tim sukses diri sendiri. Nah, kemudian pola pikir yang tadinya hanya berpikir uang dan jangka pendek dirubah menjadi peluang dan jangka panjang. Yang tadinya politik itu hanya urusan dunia, nafsu dunia dirubah politik adalah ibadah. Jadi kalau ibadah adalah kalah menang adalah sebuah ibadah. Kemudian karakter tim yang tadinya mental tetapi dirubah menjadi mental walaupun. Nah, ini nanti kuncinya di perubahan mindset menjadi kata kuncinya. Nah, gimana cara merubah semuanya? Tentu tidak harus sinergi dan kolaborasi. Ini kita tidak bisa terpotong-potong, kita terpisah-pisah. Kalau lidi satu kita gampang dipatahkan, tapi kalau ngumpul bersatu maka semuanya akan solusi. Unity is power. Jadi ada media, nanti ada YouTuber Academy, ada gerakan Gemari, ada gerakan politik sehat, ada gerakan ormas koalisi, ya kan, dan sebagainya. Jadi kita intinya adalah semua pasal-pasal dijadikan satu, menjadi kekuatan untuk gerakan tentu pilkada yang sehat. Karena kita program ini tersinergi dengan gerakan politik sehat. Oke, misalnya konsepnya adalah apa? Win-win solution adalah apa? Sebenarnya pilkada ini sesuai punya korelasi dengan persamaan dengan niaga jasa, menawarkan. Kita ada tim lapangan, ada sales, tenaga, pemasaran, dan penggiat, itu menawarkan setiap hari ke lapangan, mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Nah, energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan calon dengan tambahan adalah sama, karena kita memang ada tim setiap hari bergerak di lapangan, ya. Kemudian mempengaruhi orang dengan dasar trust, kepercayaan. Ingat ilmu 4D tadi ya. Kemudian mempengaruhi orang tentu tanpa dibaca oleh lawan dan tahu komentar dan no money politik, itu kuncinya ya. Oke,
Nah, program kuncian suara nanti adalah bersama Gemari Gerakan Ekonomi Masyarakat Mandiri, ya, pemilih sebagai aset, ya, new mindset, program jangka pendek dan jangka panjang, program mengikat pemilih tertulis, kekuatan digital, kemudian ada sasarannya adalah pemuda atau mahasiswa dan emak-emak milenial, kemudian program win-win solution. Jadi nanti sekali lagi gerakan ekonomi kita memadukan komunitas, bisnis, konvensional network, prakoperasi, koperasi, pemerintah, teknologi, ya, kemudian media atau pers. Karena pers sesuai Undang-Undang 40 adalah juga punya fungsi edukasi, ya, fungsi edukasi dan ke lembaga ekonomi. Oke? Misalnya, nah ini nanti apa manfaatnya? Nanti kita ada manfaat keuntungan kita bergabung di komunitas, ya, di gerakan ekonomi. Nanti ada digital, kemudian ini seperti almarhum Bob Sadino, jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha, tapi harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Jadi kita perubahan mindset. Oke, nanti kita juga berdayakan ekonomi lokal, ya kan, dengan konsep Bosmart, ya kan, dan nanti dan sebagainya. Ini menarik, ya. Nanti detailnya ada videonya. Nah, yang paling penting ini, era sekarang karena nanti kita sinergi dengan YouTuber Akademi Indonesia. Ya, kita adakan anak-anak SMK, SMA, atau anak-anak muda kita beredukasi lewat dengan YouTuber. Jadi kita ada konten kreator yang sekaligus nanti sebagai sarana masuk untuk edukasi politik sehat, ya. Oke. Menang untung kalah untung adalah apa? Menang tentu dapat kekuasaan, bisnis komunitas, kemudian jaringan pileg, pilkada dan pilpres. Kalah bisnis tetap jalan, komunitas, kemudian jaringan pileg, pilkada tetap ada, kemudian waktu, peluang, persiapan pesta politik berikutnya. Jadi sekali lagi ini menang kalah untung, ini menarik. Nah, biaya program adalah apa? 30% adalah dari biaya normal atau tergantung dari kondisi kompetisi politik, ya. Ini menarik, ya. Dan itu pun kita tidak hilang karena kita membangun aset. Karena ingat sekali lagi konsep program menang untung adalah membangun networking adalah karena aset, ya, bukan liability, ya. Dimulai dengan membangun akun YouTube yang bersinergi dengan YouTuber Akademi Indonesia dan tim digital Kupas Media. Karena nanti kita akan branding lewat media, karena media ini sebagai propaganda, nanti propaganda positif tentunya, ya. Media pers partner sebagai propaganda positif untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas itu kunci, ya. Kemudian pelatihan Gemari digital dan UMKM, biaya. Ingat, di dalam gerakan kita, program kita, konsultan politik free. Jadi kita tidak bebankan biaya konsultan, ya. Kita adalah untuk gerakan politik sehat, ya. Kemudian kesepakatan win-win solution, ya. Tinggal nanti mengikat programnya saja. Oke. Sekali lagi kita akan tripartit sukses pilkada, baik wali kota, bupati, gubernur dengan kolaborasi, sinergi, ya. Ada media pers, kemudian ada program Gemari, GPS dan sebagainya, kemudian tim sukses, kita sinergi sama-sama bersatu, ya, memadukan semua kekuatan, ya. Tentu kita akan menjadi pimpinan daerah yang low cost, ya. Tentu kalau dengan biaya rendah, biaya yang tidak besar, tentu akan energi kepala daerah akan untuk benar-benar kepentingan rakyatnya membangunnya. Tapi kalau di awalnya sudah habis hanya untuk memenangkan, ya, maka akan energinya akan jadi masalah, ya. Sekali lagi kita adalah gimana jadi pilkada dengan low cost, tentu dengan ilmu, pengetahuan, dan kekuatan kebersamaan, ya. Jadi sinergi dan kolaborasi. Oke, sukses by design. Terima kasih. Sampai sampai di video edukasi berikutnya, ya, Bapak Ibu sekalian yang nanti bisa menghubungi orang yang men-share video ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.